Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kita sehat selalu ya. Nah, adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Tahu nggak? Tahu lo nggak Lose? Tahu. Apa Lose? Itu kan gambarnya burung loh saya. Ah iya betul Ya. Lose. Iya. Burungnya bagus sekali ya. Iya cantik Warnanya Lose. iya, bagus warnanya warna-warni. Nah, burung itu juga adalah ciptaan Tuhan loh saya. Iya. Nah, burung itu aja dipelihara. Apalagi kita anak-anak Tuhan, pasti juga Tuhan pelihara. Ah iya betul Ya, Lose. betul ya. Nah, untuk memulai ibadah kita pujikan selamat pagi Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Ya Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami agar kami dapat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Semua ini kami mohon ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, burung tadi indah dan cantik ya adik-adik. Tahu nggak apalagi selain burung yang lebih indah dan cantik Lose? Oh, itu langsung pelangi. Ah iya Ya. betul Lose, pelangi itu indah dan cantik. Tapi ada lagi yang selain itu yang lebih indah dan cantik Lose. Apa itu Lisa? Kasih Yesus Lose. Oh iya. Iya, Setuju. kasih Yesus itu cantik, indah, manis lagi Lose. Iya, betul Lisa. Nah adik-adik, yuk kita pujikan kasih Yesus. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati.
ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, Tuhan itu sudah memelihara burung-burung yang ada di udara. Apalagi kita anak-anak Tuhan, pasti Tuhan juga pelihara. Nah, sebagai anak Tuhan kita mau mengucap syukur, adik-adik. Salah satu caranya dengan memberikan persembahan, adik-adik. Nah, adik-adik bisa minta tolong orang tua untuk mentransfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa juga adik-adik kumpulin dulu persembahannya, nanti ketika sudah ibadah tatap muka bisa diserahkan ke gereja. Nah, adik-adik sambil persembahan ini jalankan, mari kita pujikan Bapa Ku Datang Padamu. Kita mau serahkan persembahan kita mau masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah begitu baik kepada kami, Kau sudah menjaga kami, memelihara kami, dan saat ini kami mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh Kau pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Alkitab sama catatan mingguannya disiapkan dahulu. Nah, yuk kita pujikan, baca kitab suci.
Halo WhatsApp adik-adik. Nah, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah, siapkan buku catatannya dan juga Alkitabnya. Yang duduknya sudah mulai nggak benar, nah dibenerin dulu duduknya. Kita harus sopan menghadap Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Kau masih memberi kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sertai kami dan bimbing kami supaya kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lose mau tanya nih, adik-adik tahu nggak gambar ini apa? Nah, kira-kira siapa ya orang ini? Ya, orang ini adalah Alexander Graham Bell. Dia yang menciptakan telepon yang sekarang ini kita gunakan. Wah, hebat banget ya, dia bisa menciptakan telepon. Tapi ada satu pribadi yang dia bisa menciptakan alam semesta kita yang begitu luas. Kira-kira siapa ya dia? Ya, dia adalah Allah kita. Dia mampu menciptakan alam semesta yang begitu luas dan juga dia memberikan kehidupan bagi kita semua. Nah, adik-adik mau tahu nggak cara Tuhan melakukannya? Nah, kalau mau tahu, mari kita masuk ke ceritanya. Nah, adik-adik pasti sudah tidak asing lagi ya sama yang namanya cerita penciptaan. Adik-adik pasti sudah tahu urutan penciptaan yang ada di bumi ini. Nah, kalau adik-adik lupa, kita ingat-ingat lagi nih. Kita review apa-apa aja sih yang diciptakan sama Tuhan. Nah, di hari pertama Allah menciptakan terang. Lalu yang di hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Di hari ketiga Allah menciptakan lautan, daratan, dan juga tumbuhan. Di hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang seperti bulan, matahari, bintang. Di hari kelima Allah menciptakan hewan-hewan yang ada di laut dan juga ada di udara. Di hari yang keenam Allah menciptakan binatang yang ada di darat dan juga manusia. Dan di hari yang ketujuh Allah memberkati ciptaannya. Nah, adik-adik pasti sudah bosen ya sama cerita ini. Kayak apa sih istimewa dari cerita ini? Aku loh denger itu aja ceritanya, ya itu aja, urutannya itu aja, nggak ada yang istimewa dari cerita ini. Tapi kalau adik-adik mau belajar tentang firman ini, ada loh keistimewaannya dari penciptaan ini. Adik-adik mau tahu nggak istimewanya apa? Nah, Lause ajak adik-adik untuk membuka di Kejadian 1 ayat yang ke-1. Lause bacakan bagi kita semua. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di situ dijelaskan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Apa artinya, Lause? Nah, artinya Allah itu sudah ada sebelum kita ada, sebelum bumi ini ada, sebelum BTS ada, film-film anime ada, game-game online ada. Allah itu sudah ada di dunia ini. Nah, keistimewaan lain dari cerita ini, coba deh adik-adik bayangin kalau manusia itu diciptain di hari pertama, ditukar sama terang. Nah, maka apa yang akan terjadi? Ya, manusia tidak bisa melihat indahnya dunia yang diciptakan oleh Allah. Karena apa? Karena bumi kita masih gelap. Nah, langsung aja kita bayangin lagi nih. Gimana kalau manusia diciptakan di hari ketiga, ditukar sama tumbuhan? Apa yang akan terjadi? Ya, pastinya manusia akan kelaparan ya adik-adik. Kan tumbuhan belum diciptakan, mau makan daging juga, hewan baru diciptakan di hari kelima dan juga di hari keenam. Nah, artinya apa loh kalau kayak gitu? Ya, artinya Allah menciptakan bumi ini itu nggak asal-asalan adik-adik. Allah menciptakan segala sesuatunya itu sudah disusun sesuai dengan rencananya. Wah, hebat sekali kan karya Tuhan. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, Lause gimana caranya kita bersyukur sama Tuhan tentang atas apa yang telah diberikan Tuhan pada kita? Caranya simple banget adik-adik.
Dimulai dari hal yang terkecil. Misal, adik-adik habis makan jajan. Nah, bungkusnya harus dibuang di tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan, apalagi diselipin di pohon-pohon yang ada di jalanan. Nah, kalau adik-adik ingat, adik-adik ikut sal kemarin, adik-adik kan diminta untuk menanam satu tumbuhan. Nah, itu juga adalah salah satu cara kita mengucap syukur dengan cara merawat bumi ini. Nah, sekian cerita dari Lausa hari ini. Lausa ajak adik-adik untuk mencatat catatan mingguan hari ini. Sudah? Jika sudah, jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan. Lalu jangan lupa firman Tuhannya dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini selesai. Langsung ajak adik-adik sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan-Mu pada hari ini. Engkau telah menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan bisa tertanam di hati kita dan kita bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita pujikan terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.